puasa di luar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, coba Bu agak rapi duduknya, agak ke depan sedikit ya, karena kita akan ada yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Coba Bu agak rapat sedikit Bu. Yang ibu di sana, ibu-ibu yang di sana tuh, nah, agak rapat sini Bu, biar kedengeran gitu apa disampaikan. Ya, di sini akan ada penyampaian tentang magnet rezeki yang akan disampaikan langsung oleh Bapak CEO kita, yaitu Bapak Muhammad Alexander Marbon. Para Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Beliau aplaus kepada Bapak Muhammad Alexander Marbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, besok pun ibu-ibu mau masak lagi kan, masak sahur. Kalau bisa pun ini 5 menit, tapi dikali 10. Ya. Ya. Yang saya mau ibu-ibu di sini semuanya sukses. Semuanya sukses ya. Yang ingin saya sampaikan topiknya yaitu magnet rezeki. Ini udah banyak yang mempraktekannya. Alhamdulillah kehidupannya berubah total. Ada yang di 1 tahun awal, ada yang di 2 tahun awal, ada yang di 3 tahun, tergantung kesiapan dari orang tersebut. Magnet rezeki adalah hal yang sangat luar biasa. Makhluk yang paling mulia, yang paling ajaib di dunia ini cuma satu. Manusia adalah makhluk yang paling ajaib. Kedudukannya paling tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kebanyakan manusia tidak menyadari hal-hal yang menjadi faktor utama dia menjadi magnet rezeki. Ketika kita mengangkat panci dengan tangan kosong, kita angkat, kepanasan nggak tangan kita? Panasan ya. Tapi ada manusia yang paling ajaib. Dia dimasukkan ke bara api yang paling besar, dia tidak terbakar. Siapakah itu manusianya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Manusia yang paling ajaib, dia menggunakan kayu, dia perintahkan kayunya, dan dia berdoa, terbelah lautannya. Siapakah manusia yang paling ajaib itu? Nabi Musa. Dan ada manusia ketika perang Badar, ada salah satu dari pasukan keluar biji matanya sampai ke leher, lalu dimasukkan lagi, lalu menjadi matanya itu normal kembali. Siapakah itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Mukjizatnya sangat banyak. Sebenarnya Allah tidak membanding-bandingkan antara manusia dan manusia yang lainnya. Namun ada yang menjadi faktor utama yang menjadi perbedaan antara kita semua. Ada orang yang dikasih mukjizat di 3 bulan awal sukses, di 1 bulan awal, di 1 tahun awal sukses. Kenapa bisa? Karena Allah melihat ini faktor utamanya, ini udah beres dan kesuksesan untuknya. Ini amanah yang aku titipkan untuknya. Karena kehidupan dunia ini adalah fana, cuma sementara. Kalau ibu-ibu di sini semua dikasih kesuksesan, per bulannya miliaran, tapi belum pantas. Jadi amanah kan nih sama Allah. Nih, per bulannya 1 miliar, bulan depan 1 miliar. Tapi belum pantas. Artinya apa? Yang akan terjadi? Banyak manusia akan membuat kerusakan. Betul nggak? Ada yang bermain tuh, ada yang menggunakan uang yang bukan pada haknya, gitu ya. Artinya Allah bakal memberikan rezeki itu. Kalau kita sendiri sudah mempersiapkan diri kita ini, pantas nggak untuk menerima rezeki itu? Jadi ada 3 faktor, ya. Faktor inilah yang harus ibu-ibu, bapak pahami, supaya magnet rezeki ini dimanapun ibu berada, rezeki selalu datang. Tiba-tiba aja, nih dapat solusi, dapat solusi. Apa itu? Faktor yang pertama yaitu kesabaran. Yang kedua, syukur. Sudahkah kita menikmati syukur kita, ya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, nah ini yang paling berat, yaitu menghilangkan rasa iri, dengki, hasad,
dan yang lainnya. Artinya berjalannya kita ini, ibu-ibu di sini semua, di komunitas distributor kita, saya mau ibu-ibu di sini semua mendapatkan keajaiban di tahun ini. Amin. Apa itu faktor yang pertama? Yaitu tadi rasa sabar. Rasa sabar kita terhadap segala apa yang kita lakukan setiap harinya. Jadi ketika kita diuji, baik itu suami atau istri atau anak ataupun lingkungan kita, maka kuncinya sabarlah, Bu. Sabar. Supaya magnet rezeki itu tadi hadir ke kita, maka belajarlah sabar. Sabar di segala situasi. Sabar itu sulit karena manusiawi. Yang kedua, yaitu rasa syukur. Sudahkah kita bersyukur setiap harinya? Apakah rasa syukur kita hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Banyak manusia di muka bumi ini bernapas menggunakan oksigen. Kita diberikan bernapas tanpa oksigen. Ada orang yang berjalan di muka bumi ini tanpa menggunakan kaki. Kita lengkap kakinya. Ada orang yang berjalan di muka bumi ini tidak ada tangan, tidak ada mata, kekurangan. Bahkan ada yang di pinggir jalan. Sudahkah kita bersyukur? Bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur kita? Yaitu menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, dan lain sebagainya. Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai manusia? Ucapkanlah dan implementasikanlah rasa syukur itu tadi. Dan hari ini ibu-ibu semua sudah berada di lingkungan yang tepat, ya. Karena rasa syukur yang paling besar adalah support system. Baik itu support system dari orang tua, maka bersyukurlah yang masih ada orang tuanya. Doa ibu. Yang kedua, support system dari suami atau istri yang mendukung dalam hal kebaikan. Support system dari lingkungan, saling dorong-mendorong, saling merangkul, saling memotivasi. Itulah support system terbesar. Maka beruntung dan bersyukurlah kita yang berada di lingkungan yang tepat, yang selalu memberikan hal-hal positif begini loh, supaya menjadi manusia yang ajaib. Baik itu keluarga, orang sekitar, ataupun orang di luar sana yang dulunya pernah mencaci, pernah memaki, karena dulu pun Rasulullah seperti itu. Dia dicaci ketika mendakwakan agama Islam. Dia dimaki, dia dilemparin batu. Tapi beliau sabar dan bersyukur akan hadirnya Islam diamanahkan oleh beliau. Maka sudahkah kita bersabar menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia dan bersyukur? Maka untuk menjadi manusia yang paling ajaib, menarik magnet rezeki, kita sebagai magnet rezeki, alam semesta memberikan semuanya, maka diperlukan kedua ini, sabar dan bersyukur. Yang ketiga, yaitu menghilangkan rasa iri, dengki, hasad, dan lain-lainnya. Ketika ada orang-orang yang berangkat umroh atau haji, ada yang mempromosikan, aku mau berangkat haji atau umroh ini, mau nitip doa apa? Doain aku dong, kayak gitu ya. Doain aku dong di multazam supaya gini. Ketika ada orang yang berangkat umroh, contoh nih, jangan kita minta doakan, tapi kita balik nih, supaya kita menjadi manusia yang ajaib di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka ketika dia menawarkan atau kebanyakan orang, doakan aku dong. Jadi untuk menjadi manusia yang paling ajaib, maka kita balik. Kita dianjurkan untuk memberikan, bukan meminta. Jangan meminta doa. Ya. Boleh, sebenarnya itu bagus. Kita minta doakan di Multazam, di Mekah, di Madinah, bagus. Gak ada yang salah. Tapi kita balik. Kita untuk menjadi manusia yang paling ajaib, kitalah yang memberikan. Aku mau berangkat umroh ini. Kita doakan, ya Allah, semoga Pak Le, saudaraku, dengan berangkatnya umroh ini
dihapuskan segala dosa-dosanya, kain ihramnya sebagai pembatas antara dia dan neraka, dan rezeki-rezeki yang di luar sana masuk ke dia, sehingga apa yang dia inginkan itu dia dapatkan. Kita untuk menjadi manusia yang paling ajaib, artinya kita yang memberikan doa. Ketika kita melihat, ya, kita berjalan di muka bumi ini, itu semua tergantung dengan mindset. Yang sering kita katakan adalah mindset is doa, pemikiran adalah doa, hati adalah doa, keyakinan adalah doa. Maka jagalah ucapan, pikiran, hati, jiwa, hal-hal yang positif. Ketika ada orang yang menyakiti kita, maka doakan dia yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Kenapa? Karena doa kita yang kita ucapkan itu yang akan kembali dengan kita. Paham nggak konsepnya? Itu konsep rezeki. Ketika kita mendoakan yang buruk-buruk, orang yang menyakiti kita, tanpa kita sadari, ucapan kita, doa kita kembali dengan kita. Artinya, doakan yang terbaik. Ketika kita disakiti, doakan yang baik. Ya Allah, semoga dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan rezeki. Kita doakan yang terbaik. Kita dianjurkan untuk mengucapkan mindset kita 60.000 per hari. Maka setiap kita berjalan, mindset kita harus kita jaga. Nah, misalkan lagi main-main, kan anak nggak tahu nih ya, itu salah atau benar. Ya, kita katakan, bandel kok ya. Nah, itu balik nanti ke kita. Ternyata bandel beneran. Itu. Artinya kita doakan, semoga menjadi anak yang soleh, soleha. Karena ucapan kita itu akan terjadi. The law of attraction. Jadi manusia itu ibaratkan laptop. Ya. Pikiran itu ibaratkan proyektor. The law of projector. Dan kehidupan kita yang kita dapatin adalah layarnya. Bagaimana mengimplementasikan supaya terjadi di layar? Maka jadikanlah diri kita, jiwa kita sebagai laptopnya, sebagai komputernya, yang terus memikirkan hal-hal positif walaupun hal-hal negatif banyak di luar sana. Ada orang yang menegatifkan, nggak bakal sukses lo, capek lo, begini dan lain-lain. Dilawan, karena itu yang menghancurkan masa depan, pemikiran. Dan akhirnya nyatanya juga seperti itu. Maka jangan ikutin hal-hal negatif. Kita sebagai laptopnya, maka pemikiran kita sebagai proyektornya yang melayarkan. Ketika diri kita masukkan ke dalam mindset, maka apa yang terjadi? Mindset tadi akan berubah menjadi tindakan. Layar itu tadi terpancar. Ketika tindakan terjadi berulang-ulang, setiap saat diri kita, laptop kita menggantikan siaran mindset yang positif. Dia kirimkan ke proyektor, dia kirimkan ke otak, dia kirimkan ke pikiran. Berubah di layar. Tindakan. Istiqomah itu kita lakukan. Saling merangkul, saling menasehati, berjalan 1 tahun ini, saling merangkul. Saya jamin, semuanya bisa sukses. Amin. Siap? Siap. Yang pertama tadi sabar. Ya. Yang kedua syukur. Yang ketiga, hilangkan sikap iri, hasad, dengki. Berat memang. Tapi kalau kita mau menjadi manusia ajaib, mau menarik rezeki, Allah berikan nih samamu, ini samamu, ini samamu. Maka jadilah ketiga ini. Kalau nggak mau, ya berarti takdir kita memang menginginkan seperti ini. Tapi kalau kita mau ajaib, ya, maka kita harus bisa berani ketiga ini kita pelajari, kita istiqomah. Maka di bulan keberkahan ini kita latih diri kita dengan ketiga poin ini. Semoga apa yang kita latih di bulan ini menjadi kebiasaan di bulan-bulan berikutnya, sehingga magnet rezeki itu tadi benar-benar kita dapatin. Apa yang kita impikan, yaitu sukses,
miliaran per bulan, miliaran per bulan, miliaran per bulan, rumah, mobil, mall, aset ya artinya, membangun perumahan dan lain-lain. Ya, jadi supaya kita benar-benar menjadi magnet rezeki, kita mau menjadi manusia ajaib, maka lakukanlah ketiga hal ini. Berat pasti berat, tapi dengan dilatih pasti bisa. Karena Allah bisa karena terbiasa. Jadikanlah kebiasaan. Kebiasaan yang melatih diri kita. Karena pisau yang tajam itu selalu diasah. Ingat, waktu adalah pedang. Ya, waktu adalah pedang. Kita sekarang usia berapa? Tanpa kita sadari kita udah melewati tahun-tahun yang sudah kita lewati. Dan ternyata hari ini kita bisa seperti ini akibat tahun-tahun yang kita lewati. Dan kita mau seperti apa tahun-tahun yang kita mau lewati? Yang kedepannya. 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apakah kita mau menjadi hidup yang sangat luar biasa? Mendapatkan keajaiban. Baik itu rezeki nanti yang didapatkan mau dari JBS ataupun dari luar sana, dengan melakukan 3 hal ini tadi, mampu menarik rezeki-rezeki dari di luar sana. Kita nikmati proses kita, kita saling merangkul, kita saling berpegangan tangan. Karena waktu itu adalah pedang, ya. Kita yang mempergunakan pedang tersebut atau pedang yang akan menebas kita. Ingat sampingnya mana, ingat kanan kirinya mana, depan belakangnya mana, ingat kawan-kawannya. Ini adalah kawan-kawan yang kita berjalan di 1 tahun ini di 2025 saling mendukung, ya. Apapun yang sulit saling mendukung, siap ya? Siap. Saling mendukung, saling merangkul, saling menguatkan. Tidak ada saling menjatuhkan. Siap. Ya, siap. Saling menguatkan. Insya Allah 2025 ini kita buktikan. Sampai ada yang jatuh, dirangkul lagi, naikkan, bangkit lagi. Jangan biarkan dia jatuh. Kita udah ada sebelah, kasih sebelahnya. Ya. Saling merangkul, saling membantu. Sampai kapanpun itu di tahun 2025 ini harus punya mobil, harus penghasilannya besar, harus punya rumah. Kejar semuanya ya. Amin. Kita ikhtiar bersama, ya. Kita ikhtiar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Tahun ini, di tahun yang berkah ini, tepatnya di bulan Ramadan, kami tim Warak Juragan Baru Sejahtera saling merangkul, saling menguatkan, saling memotivasi agar di tahun 2025 menjadi tahun pencapaian kami semua. Dan saya percaya, kami percaya, Anda percaya, kita mampu, saya mampu mewujudkan impian yang saya rangkul, mampu untuk mewujudkan segala impian saya, impian kita, impian Anda, karena masa depan adalah milik saya, adalah milik anak saya, adalah milik anak teman saya, yang percaya akan indahnya sebuah impian dan tindakan. Beri aplaus buat diri Anda.